Oke, salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam ini saya akan bersama Endang Sunandar. Tadi dia telepon aku, rencana mau jam 8 nggak jadi ya. Kita percepat aja katanya. Aku sudah live lama kali, lama kali. Ya, tadi saya menonton diskusi antara Donditan dan Esra Sorel sama Pak Budi Asali. Ternyata mereka sudah merubah gaya debat mereka, tapi tetap bertahan ya. Sehingga dibal-balilah si Umar dan malu si Umar. Udah ada tulisannya kayak ini apa ini katanya. Oh itu Almasih, tak apa-apa diam si Umar, tidak bisa berkata-kata lagi ya. Ya namanya juga keledai. Kawan-kawan, coba kalian ambil Google Translator ya. Buat Indonesia Arab. Sudah? Kalian ketikkan di situ, ambil handphone kalian, gelap. Apa yang keluar? Apakah WA saya berbeda dengan kalian? Coba. Siapa yang bisa ya, mengetikkan di situ gelap? Sudah gelap. Indonesia Arab translate ya. Coba apa yang keluar? Kalian akan terkejut kawan. Memang terang dengan gelap tak bisa bersatu. Coba gelap, ketikkan gelap. Ya, saya mau lihat apa yang keluar tempat kalian. Di YouTube sudah, di TikTok sudah, di Facebook ada nggak ya tadi, karena tadi dia agak macet alias hang. Sudah ada? Oh belum ada di Facebook ya? Apakah di Facebook sudah ada? Kayaknya sudah ada lah. Enggak. Aku sudah bisa masuk kok. Iya betul, itu ada yang benar. Nur Alim. MUZ Lim. Jadi gelap itu itulah dalam bahasa Arab. Cobalah. Bukan saya yang bilang ya, Google itu mungkin dia sangat apa namanya itu kalau orang bilang apa ya, terlalu apa fobia. Jadi kalau gelap kalian translate ke bahasa Arab, itulah yang muncul kawan. Aku pun tidak tahu kenapa begitu ya. Wah, kok nggak bisa ya masuk ke Facebookku nih ya. Wow, sabar dulu. Ini harusnya bisa loh. Oh nggak bisa. Yang bisa dia ke apa dia bisa? Ke ininya. Oke, dua saja ya, di Roh Kudus dan di Facebook. Ntar ya. Ntar ya. Oh, udah masuk si Nandar. Horas Nandar, halo. Halo. Mak, ngeri kacamata kau Nandar. Apa kau? Jangan terus. Kok nggak ikut kau ke Surabaya Nandar? Itu kan acara yayasan. Itu dari Oh, Gerah At-Tauhid. Aku kan Oh, Geraha Mualaf. Ya, Geraha Mualaf At-Tauhid itu ya si Gus Imron. Yo. Gua tamunya. Gila kau. Si Umar suruh ngadain. Masa kalian tidak berani? Kalau aku mengadain Nandar, berarti tanggung jawabnya besar di aku. Enggak, aku sebagai lawyer siap membackup secara hukum. Lu nggak akan kuat kau Nandar. Kuat kau percaya sama aku. Udah, alasan lu, bilang aja lu nggak mampu lu, nggak modal. Di mana atau gini, kita berdua aja debat, kita live kan sama-sama. Muka ketemu muka kita. Berani kau? Ya. Tidak usah ada penonton. Berani lah. Oke, nanti ku kabari kau di mana kita ketemu ya. Iya, boleh. Tapi lu yang modalin ya. Iya. Waktuku mepet nih. Nggak apa-apa, 1 jam aja kita. Ya, 1 jam aja ya. Ya. Kau lagi di Jakarta nih? Iya. Oke, habis ini ya, kita gas ya. Iya. Gua ring tinju Hotman Paris lah katanya.
Mau kau Nandar? Boleh. Emang lu berani sih gua? Bah, beranilah. Beda sama dulu nih. Wah, Nandar, kalau sudah bertinju itu bukan karena besar badan, tapi kelincahan, taktik dan strategi. Nah, itu Nandar. Boleh. Kalau hanya modal badan besar, Samsa Bentar, itu juga besar Bang Montok dipukuli. teleponnya, aku lagi live ini. Siap, silakan. Ya kawan-kawan, itulah si Nandar dengan segala keunikannya ya. Kita harus menghargai ya. Dia ini kawanku dari lama untuk berdiskusi. Jadi ya begitulah. Dia muridku, murid tersayang ini. Ah, sama-sama pakai topi lu kami. Murid dari Hong Kong, lu gak kebalik ya. Iyalah. Aku bisa jalan Nandar. Dulu kau cinta kali sama aku. Bang Rudi, coba ada telepon. Lu mah pandai playing victim lo. Nandar, tidak usah kau ingkari. Allah SWT maha melihat dan maha mendengar. Mana buktinya lo? Ayo lo. Ayo buruan, soalnya aku jam 9 waktu Indonesia Barat ada janji nih sama klien nih. Ya. Oke, tunggulah habis ini. Oke, siap. Pokoknya cukup atau tidak cukup waktunya. Jam berapa kita habis? 19 ini jam 8 kurang. Setengah 8. Pokoknya aku jam 9 harus sudah selesai ya. Ya, Nandar, kalau aku jadi pengacara nanti mudah-mudahan kita ketemu ya. Boleh. Aku balik kau. Perdata itu biasanya. Jangan sombong. Mana-mana nih Rudi ya. Orang sombong itu tidak disukai Tuhan. Tahu nggak yang dari mana kau tahu? Tahu nggak ada orang Kristen, ada orang Kristen namanya itu UFC ya, pertandingan. Oh iya. Saya tahu nggak yang gayanya banyakan gaya itu? Siapa namanya? Banyak kok itu. McGregor juga ada. McGregor ini McGregor. Ya pokoknya itulah lawan Habib Nurmagomedov. Sejak kapan? Bukan Habib itu. Habib itu keturunan Nabi, bukan Habib. Habib itu pakai Habib Nurmagomedov. Oh iya. Habib. Kalah dia kan? Habib Nurmagomedov. Kalah si McGregor ya. McGregor kalah. Dia kan sombong. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kalahkan kamu. Oh gitu. Kalau Habib La ilaha illallah. Langsung kena konyol. Iya, jeder, kalah dia. Nandar, itulah kau nggak tahu dunia itu kan dunia hiburan. Itu dari setting itu. Lihatlah, habis itu dia menang juga aja kan. Aduh, sudah Nandar. Sama dengan lu kalau kalah lu bilangnya settingan lu. Coba kalau si Mergedopnya si siapa McGregornya yang itu dunia apa itu Nandar? Kita nggak bahas itu. Dunia entertain. Oke. Ya. Kok putih kali muka kau Nandar, glowing. Ya kameranya beda lah. Lu pakai kamera apa? Ini yang bagus kamera ya gini Nandar, merah wajah kita tuh enak. Beda dong. Lu mah. Beda lampu. Beda enggak lampu. Karena ada lampu di atas itu kan. Kalau aku lampunya bagus ini. Downlight namanya. Lampunya jelek, aku juga sama downlight. Gimana sih? 3 malah aku mah. Iya. Guys, aduh kalah nih aku, nggak ada yang ini. Sekarang nggak ada Sultan di tempatku. Susah menentukan. Karena belum pemanasan itu Nandar, santai aja. Oke, langsung kita. Kau duluan ya. Ya lu dulu ya, nanti gua. Kau dong. Hah? Kau lah, biar kau penutup terakhir. Kemarin kan aku terakhir itu. Lu yang terakhir terus bro. Kita kan sudah lama nggak debat. Buruan, lu yang pertama. Lu kan yang nantang gua. Konsep penebusan dosa dalam Kristen dan Islam. Temanya. Oke, terima kasih Nandar. Malam ini kita berbicara tentang konsep penebusan dosa dalam dua agama. Karena saya Kristen, maka saya akan membicarakan tentang Kristen. Ya, sebenarnya pada masa
perjanjian lama itu tidak ada yang namanya jalan menuju surga. Maka Tuhan memerintahkan kepada si Abraham untuk membawa anaknya Ishak untuk disembelih. Maka digantilah dengan domba. Sejak saat itu bangsa Israel melakukan yang namanya korban penebusan dosa. Mereka memotong hewan dan setiap hewan yang dipotong itulah penebusan dosa yang dia lakukan. Tetapi faktanya mereka ini kemudian meninggoy, mati. Artinya upah dosa adalah maut. Maka dengan apa lagi mereka menuju surga? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan hanya 2 orang yang menuju surga, Henok dan Elia. Yang sudah mati kayak Samuel dan lain-lain, sekalipun dia memiliki cahaya ilahi, dia tetap di dalam alam kubur, tidak bisa ke surga. Lah, lantas pertanyaannya, dengan apa manusia ke surga? Oh, dengan bertobat, dengan minta ampun. Jangankan bertobat dan minta ampun, korban penebusan dosa saja mereka tidak mampu menuju surga. Karena upah dosa adalah maut. Paham ya? Nah, kemudian di perjanjian baru mulailah namanya karya keselamatan. Itu karya keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu menggenapi apa yang terdapat di Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, katanya. Maka ketika Yesus lahir, iblis mengejar-ngejar Yesus. Kenapa hanya Yesus yang dikejar, Muhammad tidak, Siddhartha Gautama tidak, dan lain-lain tidak? Karena hanya Yesuslah keturunan perempuan. Yang lain adalah keturunan perempuan dan laki-laki. Ya, maka sesuai Kejadian 3 dia dikejar oleh iblis. Yang lain dianggap sepele sama iblis. Yang lain itu ecek-ecek. Ya. Kemudian masuklah kita kepada konsep penebusan dosa itu. Penebusan dosa kami itu sebenarnya tertulis di Matius 26, kawan ya. Matius 26 ayat 28. Darahku akan tertumpah bagi banyak orang untuk pengampun penebusan dosa. Ya. Jadi darah Yesus itulah untuk pengampunan dosa, maka kami meminum yang namanya perjamuan kudus, yakni meminum anggur yang sudah dimateraikan dalam cawan, dan itu dianggap dalam roh dan kebenaran, kami menganggap itu darah Yesus Kristus. Kemudian sebelum itu ada namanya baptis pertobatan. Itulah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Makanya kami pun harus dibaptis pertobatan ketika kami mengaku dosa kami diampuni, dan akhirnya kami bisalah menuju surga. Tetapi itu pun tidak bisa. Kenapa? Kami ketika dibaptis cuma sekali, setelah itu kami berbuat dosa, ya nggak ada guna ya. Kawan-kawan, dikali 2 poinnya. Jadi tidak ada guna. Kemudian Yesus datang dan di Matius 6, Yesus mulai mengajarkan cara berdoa. Cara berdoa yang diajarkan Yesus adalah Bapa kami yang di surga. Di dalam doa itu ada di situ kolom untuk meminta pengampunan dosa dan mengampuni orang lain. Jadi itulah yang bisa kami lakukan setiap hari agar dosa kami bisa diampuni. Tetapi itu pun tidak satu orang pun yang bisa melakukan itu tanpa bolong-bolong. Jadi kami tetap memiliki dosa. Oke? Maka Yesus mengatakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus pun kami lakukan setelah kami meminum darah Yesus. Kami juga melakukan yang namanya dosa. Buktinya kami mati. Maka dengan apa lagi kami mau diselamatkan? Jalan terakhir adalah kasih karunia. Siapa yang meminum darah Yesus, artinya dia sudah dimateraikan, dan Yesus akan mengenali dia. Dan kemudian nanti kasih karunia Yesuslah yang menyelamatkan orang Kristen itu ke surga. Faktanya apa? Sudah ada satu orang Kristen yang masuk ke dalam kerajaan surga. 2 Timotius 12 ayatnya yang kedua. Terserah orang menolak. Intinya di kitab suci kami sudah tertulis, tidak satu orang pun bisa membatalkan itu. Jadi kami berbahagia jadi orang Kristen, tidak hanya janji keselamatan yang kami pegang, juga jalan keselamatan, dan sudah ada yang selamat. Ya, Nandar? Jadi bukan janji, kalau janji saya pun bisa memberi janji, tapi memberi bukti itu yang sulit. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan, Nandar. Lebih dan kurangnya nanti kita explore sama-sama. Silakan, Nandar, habis ini dirimu, aku diam. Siap. Nah, di mute ya. Jadi siap. Teman-teman, ayo para sultan saya nggak minta gift-nya, tap-tap layar para sultan ya, Sultan TikTok,
follower TikTok, tap-tap layar saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman kaum muslimin wal muslimat dan teman-teman Kristen yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang masih Kristen, Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu berkata baik dan benar, bertingkah laku yang baik dan benar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki segala amal perbuatanmu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan menghapus dosa-dosamu. Inilah Khalik langit dan bumi. Jadi tidak ada konsep penebusan dosa dengan nyawa manusia, dengan darah manusia, itu tidak ada. Ya, di dalam Islam penebusan dosa dengan berlaku baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memperoleh kemenangan yang besar. Jadi, kalau kita berbuat baik, contoh perbuatan baik apa? Yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, qala Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, diampuni, dihapus dosa-dosanya yang setahun yang telah lalu. Puasa menghapus dosa, bukan puasanya yang menghapus dosa, tetapi amal perbuatan kita. Umar radhiyallahu anhu pernah menunjuk batu Hajar Aswad. Kamu ini tidak mampu membuat bahaya dan tidak mampu memberikan manfaat. Kamu ini adalah batu. Kenapa? Kita mencium batu Hajar Aswad itu kemudian diampuni dosa. Bukan batunya yang mengampuni dosa, tetapi ittiba'ur Rasul. Sebagaimana kita berpuasa, bukan puasa yang mengampuni dosa kita, tetapi amal perbuatan baik kita. Bahkan bukan hanya puasa, bukan salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mencium Hajar Aswad. Anda menjenguk orang sakit, menyingkirkan duri dari jalan, itu mampu menghapuskan dosa. Bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi baca Quran surat Al-Ahzab ayat 71-72. Jadi kalau kita berlaku baik, beramal baik, berkata benar, diperbaiki amal perbuatan kita, kemudian diampuni, dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi di dalam Islam ini sangat real, sangat logis, bukan dengan kemudian menjadi manusia, menjadi bangkai, bukan Rudi. Tetapi di dalam Islam sangat-sangat logis dan sangat diterima. Dan di dalam Islam itu menstimulus orang untuk berbuat baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Berkata benar atau diam. Berkata baik, berkata diam saja kita sudah mendapatkan pahala. Sudah dihapus dosa-dosa kita. Jadi inilah Islam. Keindahan Islam itu sangat logis. Penebusan dosa di dalam Islam sangat kemudian masuk akal. Berbeda dengan kalian yang tidak logis, tidak masuk akal, dan yang satu hal yang kemudian harus menjadi titik berat yang harus diperhitungkan, yang harus dipertimbangkan oleh orang Kristen, yaitu bahwa tidak ada dasar yang mendasari tentang penebusan dosa. Itu tidak ada dasar. Tidak ada dasar kalian masuk surga karena dosa sudah ditebus, itu tidak ada. Dan tidak ada dasar bahwa dosa waris itu ada, itu juga tidak ada dasar dari Yesus. Begitu yang ingin saya sampaikan. Jadi tema pada malam hari ini 1 jam saja kita membahas konsep penebusan dosa di dalam Islam dan Kristen.
Terima kasih buat Rudi. Silakan, saya tunggu waktu Anda untuk berargumentasi. Jangan nangis. Belum apa-apa sudah jebi. Jebi tahu nggak jebi bahasa Sunda? Nggak tahu. Apa itu jebi? Jebi itu bahasa Sunda. Jebi itu apa sih? Mau orang menangis itu loh. Jebi namanya. Oh. Tuh Rudi, kalah lagi kau Rudi. Ya kalah aku bakal sama si Nandar, kalah terus aku. Tapi ntar lagi Nandar. Ayo para Paulus juga sudah tidak ada lagi nampak. Iya, sekarang susah. Nggak ada Paulus, nggak ada Meong, nggak ada apa nih. Tapi kita menyampaikan kebenaran bukan karena itu. Silakan. Terima kasih Nandar. Nandar, kalau kita baca di hadis Tirmizi, ya dikatakan di situ begini, Tirmizi nomor 803 kitab haji. Keutamaan ajar aswad, rukun yamami dan makam Ibrahim. Langsung saja aku masuk pada intinya. Rasulullah SAW bersabda, ajar aswad turun dari sorga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak manusia, Nandar. Jadi apa yang kau dongengkan tadi, bukan karena mencium ajar aswad dosa diampuni, kau keliru Nandar. Justru karena mencium ajar aswad itu dosanya diampuni. Bukan karena kepatuhannya mencium ajar aswad. Karena itu hanyalah sebuah batu. Tidak ada Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk mencium hajar aswad. Yang mengatakan itu kan para sahabat. Ya kalau nggak siapa namanya Umar atau siapa itu ya. Jadi Nandar, mencium hajar aswad bukan perintah Rasulullah, tapi perintah para sahabat. Ya, kenapa? Karena Rasul mengatakan bahwa dulu batu hajar aswad ini berputih setelah dicium karena dosa manusia menjadi hitam. Jadi dosa seluruh umat Islam yang pergi ke sana disedot sama batu itu. Pertanyaannya Nandar, yang sangat aneh kali kalian bilang, kalian melakukan sholat diampuni dosa, kalian melakukan zakat diampuni dosa, kalian berhaji diampuni dosa. Banyak sekali cara-cara untuk pengampunan dosa dalam Islam. Padahal kalau saya lihat, kamu paling berdosa satu hari hanya 2 dosa. Faktanya kau nggak akan bakalan ke surga. Nabi Muhammad tidak memiliki dosa, kalian bilang. Dia punya dosa. Ya, Allah mengatakan agar dosamu diampuni, baik dosa yang sekarang dan yang akan datang, yang dahulu dan yang akan datang. Muhammad punya dosa, dan saya sudah cari di Al-Quran tidak satu ayat pun Muhammad meminta ampun dan diampuni, gak ada. Ya, lantas dengan apa Muhammad mau dimasukkan ke dalam surga, Nandar? Saya belum lihat Muhammad itu diberi ruang ke surga dengan cara apa. Adam bertobat. Dia diusir dari surga. Muhammad tidak bertobat. Bagaimana kau mau mengatakan dia masuk surga? Sedangkan yang bertobat diusir. Kemudian kau berbicara apa lagi Nandar? Oh kami masuk surga dengan amal ibadah. Siapa manusia Islam yang amal ibadahnya lebih tinggi daripada dosanya? Sampai hari ini belum ada yang bisa menunjukkan faktanya. Kalau kami ada, namanya Henok dan Elia. Dia tidak mengalami kematian. Karena kebaikannya dia bergaul akrab dengan Tuhan. Begitu kalau mendalilkan sesuatu Nandar, ada bukti. Kalau kau kan hanya asumsi. Wah nanti kami akan dibawa ke surga. Surga apa? Mana ada surga yang bisa kalian lalui? Karena kalian harus masuk ke neraka dulu. Kan itu Nandar. Dan di sana kalian disucikan dulu. Tak ada jalan kalian menuju surga do. Carikan satu ayat yang membuat kalian menuju surga. Enggak ada. Semua nabi tidak ada yang menuju surga. Mereka semua masih mati. Tidak mungkin nabi lain itu melebihi keutamaan Muhammad. Tidak mungkin itu. Muhammad dikubur di dalam tanah. Cuman Isa yang nggak dikubur, tapi ditarik ke langit. Isa pun belum masuk ke surga. Karena dikatakan yang pertama masuk surga itu nanti Muhammad. Kalian tidak akan sampai ke surga, Nandar. Lah kalau kami, kenapa harus dengan darah? Karena dosa terberat itu adalah di dunia. Bukan menghujat roh. Maksud saya kalau menghujat roh itu dosa nggak ada ampun. Dosa terberat bagi manusia. Jikalau dia membunuh, nyawa ganti nyawa. Nyawa itu adalah pertumpahan darah. Maka kalau orang sudah ditebus, itulah menjadi penggantinya. Makanya yang tertinggi adalah darah itu Nandar. Ya. Kalau dulu darah dengan darah hewan, setelah Yesus datang diganti dengan darah Yesus. Ibrani 10. Darah hewan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Lah umat Islam.
tiap tahun mengorbankan hewan. Gunanya apa? Dan hewan itu dibagi-bagi. Berbeda dengan hewannya Yahudi. Disembelih itu darahnya ditumpahkan untuk penebusan dosa. Sama seperti yang dilakukan Abraham. Disembelih kambing itu tidak untuk dibagi-bagi, dibakar. Datang umat Islam meniru, tapi dimakan, tidak dibakar. Jadi tolong tunjukkan satu buktinya konkret, Nandar. Bagaimana kalian bisa menuju surga itu? Karena sampai hari ini saya belum temukan surga Islam itu jalannya. Ya, Pak Awang. Silakan Nandar, habis Pak ini. Awang. Rudi. Ya. Tak kira suhu ternyata cukup. Baik, Rudi, ini gua kasih tahu caranya berdalil. Ya, ayo mulai. Rudi ini anak buah saya ini, teman-teman, murid saya. Aduh, sudahlah Nandar. Banyak kali cakap saja kau. Di dalam perdebatan ini, ya. Ini nanti jawab pertanyaan. Pencet. Jangan sampai lu gak jawab pertanyaan gua nih. Ya, pencet lah. Ini gua ajarin caranya berdebat. Nih Rudi, diam lo, jangan ngomong. Si Rudi berbicara tentang Islam, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang hadis, sementara dia nggak ngerti hadis, sementara dia nggak ngerti Quran. Pak Awang, terima kasih. Tadi dia berbicara, tidak ada umat Islam yang amalannya lebih tinggi, lebih berat, lebih hebat dari perbuatan dosanya. Kata siapa, Rudi? Yang pertama, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Kalau berbicara masalah amal, kalau kamu pakai hadis, ada asbabul wurudnya. Tadi saya sudah menjelaskan, yang menghapus dosa kita bukan puasa, yang menghapus kita bukan batu, yang menghapus kita bukan darah Yesus, tetapi yang menghapuskan dosa kita adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Di mana amal perbuatan kecil tapi besar nilainya di sisi Allah? Baca di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, di dalam hadis Bukhari. Rudi, nih gua ajarin, baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca Arabik bisa. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kalimatani hafifatani alal lisan sakillati fil mijan habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang apa, Rudi? Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan amal, habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Jelas pakai dalil, Rudi. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kita bahkan Anda berjabat tangan, laki-laki sesama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ingat, perempuan muslim dan laki-laki muslim berjabat tangan. Ini menghapuskan dosa. Bukan tangannya yang menghapuskan dosa, tapi ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menghapuskan dan yang mengampuni dosa. Jadi yang menghapus dosa adalah Allah, yang mengampuni dosa adalah Allah. Caranya bagaimana? Dengan berpuasa, dengan berkata baik. Al-Qur'annya Al-Ahzab 71-72. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab, ya. Yesus itu kata Anda penebus dosa. Coba Anda baca. Di dalam Matius 6:14, ya. Sebentar, di dalam Matius 9 ayat ke-6, Yesus itu punya kuasa untuk mengampuni. Untuk apa dia harus mati? Kalau dia punya kuasa untuk mengampuni. Baca ini, Rudi. Ya. Matius 9 nomor 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni, yaitu berkuasa untuk memaafkan orang. Tapi kenapa dia justru mati terbengkalai di tiang salib? Hanya untuk menebus dosa, sementara dia adalah mengampuni, katanya, mengampuni, memaafkan dosa-dosa. Pertanyaan saya, Anda percaya dengan penebusan dosa? Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Dosa waris atau dosa yang kontinu? Anda paham dengan dosa kontinu?
Dosa yang dilakukan terus-menerus. Contoh Anda minum homer, berzina, dan lain sebagainya. Apakah dosa yang Anda lakukan sekarang ini akan diampuni oleh Yesus atau ditebus oleh Yesus? Jadi pertanyaan saya yang pertama, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Sementara Paulus menjanjikan neraka bagi orang yang mengikuti keinginan daging. Galatia 5 nomor 22-23. Kemudian Matius 5 nomor 20. Perhatikan baik-baik apa kata Yesus. Apabila keagamaanmu tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, apa agama yang lebih baik dari keagamaan orang-orang Yahudi dan keagamaan orang-orang Nasrani saat berbicara dengan Yesus? Jawab pertanyaan saya dua itu. Apa agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Yesus dan Paulus? Dan yang pertama, apa dosa yang ditebus oleh Yesus Kristus? Jangan lari kau. Jawab dulu pertanyaan saya. Babak belur kau malam ini. Ya. Jangan nangis. Jawab pertanyaan saya. Kalau Anda tidak menjawab, saya akan ulangi pertanyaan di sesi berikutnya. Dosa apa yang ditebus? Agama apa yang lebih baik daripada Kristen dan Yahudi untuk masuk surga? Jeder kamu. Jeder, aman. Pak Awang, terima kasih. Siap. Aduh, Pak Awang nih. Terima kasih semua yang baik hati orang-orang Kristen ya. Sudah mulai panas ini kuliah Ali, nih. Tenang Abi, kalian. terima kasih. Kang Agil, terima kasih. Neviliana, terima kasih. Kang Agil, hatur nuhun. Siap. Ayo Rudi. Terima kasih semuanya. Ayo matikan mic-mu. Sportif lah. Aku tadi aku matikan. Pencet dulu. Kok aku nggak bisa mencet? Sebentar Rudi. Teman-teman, ini nge-like apa enggak? Kok Rudi diam aja sih? Halo Rudi. Pencet. Wah, sinyal Sinandar udah putus-putus. Udah bagus. Nge-like sedikit. Udah bagus. Silakan. Cepat, woi. Ini ya. Siap. Oke, Nandar. Terima kasih, Nandar. Nandar, aku heran melihat kau ini, Nandar ya. Kau berbicara dosa apa yang ditebus Yesus, diampuni Yesus. Yesus memang bisa mengampuni dosa. Hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa di dalam dunia. Muhammad tidak bisa mengampuni dosa. Paham kan, Nandar? Dosa apa? Dosa perbuatan. Ingat, Nandar, dosa perbuatan yang diampuni oleh Yesus. Kalau dosa kutuk dosa itulah gunanya dia menyerahkan nyawa di kayu salib, turun dalam kerajaan maut, dan mengalahkan iblis. Nah, Nandar, kalau dosa orang itu sudah dihapus, kenapa dia harus mati lagi? Sama dengan baptis, Nandar. Ketika kita dibaptis, dosa kita kan dihapuskan. Setelah itu kita berbuat dosa lagi, Nandar. Itu harus kau pahami. Bahwa manusia itu kecenderungannya setelah dosanya dihapuskan berbuat dosa lagi. Lantas dia mati, dengan apa dia mau diselamatkan? Mau jadi banci. Dengan itulah dia diselamatkan menuju surga dengan darah Yesus, Nandar. Dengan kematian Yesus di kayu salib. Kemudian, agama apa yang lebih hebat daripada agama Yahudi? Memang gak ada, Nandar. Bahkan Islam pun tidak mampu menyaingi Yahudi. Karena Islam meniru Yahudi. Yahudi mulai belajar kitab suci, baca kitab suci, bernada, kalian mengikuti, Nandar. Kalian tidak punya ciri khas. Semua kalian ikuti. Mereka ke batu tembok ratapan, kalian ikut. Ya, ke Baitullah itu. Pahami dulu, Nandar, tidak ada yang lebih Yahudi. Nah, sekarang, Nandar, kalau kamu katakan banyak kali jalan atau pahala-pahala yang akan didapat di dalam Islam, Nandar. Bisa nggak kau prediksi dosamu? Harusnya bisa, Nandar. Contoh, misalnya kau sholat, berapa pahalanya? Kau lihat satu hari, berapa dosamu? Berarti orang Islam semuanya pahalanya lebih besar dari dosanya. Tapi setiap kutanya, siapa Pak manusia pahalanya lebih besar dari dosanya? Tidak ada Islam yang bisa menjelaskan siapa. Kenapa tidak bisa, Nandar? Itu sudah jelas faktanya, Nandar. Muslim akan ke neraka lebih dahulu. Karena mereka tidak ada jalan menuju surga. Kau bilang diampuni. Adam diampuni, dihapuskan dosanya. Malah diusir dari surga dan diberi hukuman mati. Kalian nanti, dosa kalian juga diampuni, tapi diberi juga hukuman mati. Nah, ini pahami dulu, Nandar. Kau nggak tahu berdalil, Nandar. Nah, kalau memang kau mengatakan gitu, ada nggak manusia yang tidak pernah bolong puasa sampai mati? Nggak ada kan? Tidak bolong sholat, nggak ada kan?
Lantas dengan apa kau mau ditebus, Nandar? Gak ada jalan ke surga. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran belum satu manusia pun ditunjukkan masuk surga. Siapa orang Islam masuk surga? Gak ada. Bahkan Muhammad pun belum ada dijamin masuk surga. Mana ayatnya? Sudah masuk surga dia? Belum, masih di dalam tanah. Sampai menunggu hari kebangkitan, Nandar. Bagaimana orang yang mati di dalam tanah menunggu hari kebangkitan? Lebih mulia daripada yang di langit ke-1 sampai ke-7. 8 nabi. Jalannya dari mana, Nandar? Mengapa Isa belum mati sampai hari ini? Artinya dosa-dosa Isa nggak ada. Maka sampai hari ini dia belum wafat. Kau tahu nggak kematian itu asalnya dari mana? Kau baca surah 7, Nandar. Dengan baik dan benar, ayat 25. Setelah mereka zolim, diusir dari surga dan diberi hukuman mati. Tapi Islam tidak tahu bahwa itu hukum mati, kematian. Karena Adam zolim. Kau baca itu, Nandar. Dengan apa Adam mau balik ke surga? Nggak ada jalan. Dia bertobat, malah diusir dan diberi hukuman mati di bumi. Paham itu, Nandar? Nah, jadi Nandar, kau juga harus jawab ya. Muhammad itu, Nandar, dia berdosa. Artinya kau pengikut pendosa. Ada nggak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad tobatnya diampuni? Beri saya, Nandar. Saya ingin tahu itu. Kalau tidak ada, berarti Muhammad tidak akan bisa ke surga. Ada nggak ayat di Al-Quran yang mengatakan pahala Muhammad lebih besar dari dosanya? Saya juga belum lihat itu, Nandar. Coba kau tunjukkan kepada saya. Ya, kalau aku minta siapa Islam yang sudah ke surga, memang nggak ada. Karena kalian masih sebatas janji, bukti nggak ada. Karena memang nggak ada jalan kalian menuju surga. Oke, Nandar. Terima kasih. Aduh, teman-teman tahu ya kualitas ini semacam ini ya. Nandar, kalau belum habis jangan bicara lah. Aku tadi tidak bicara. Orang masih ada waktu 2 detik. Nanti aku juga kalau udah 3 detik silakan ngomong. Adil kan? Enggak, aku nggak mau. Baik, kita slow-slow aja, enggak usah pala. Baik, kita mulai lagi. Baik, saya nggak emosi. Kau yang nangis, silakan. Kita lihat Rudi ini ya. Rud, kata aku kan apa? Kalau mau ngomong tentang Islam, minimal berilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan amal. Di dalam Islam itu, hitungan pahala itu sangat jelas. Rasulullah SAW sudah menyatakan, ada orang bertanya tentang sholat 5 waktu. Bagaimana ini implikasinya? Kata Rasulullah, andaikan kalian punya sungai, ada sungai di depan rumahmu, kemudian kalian mandi 5 kali sehari dengan sungai itu, apakah tubuh kalian masih kotor? Bersih. Ya itulah perumpamaan sholat bagi kalian. Jelas menghapuskan dosa sholat itu. Kemudian masalah hitungan amal. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Ya, wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Kalau kamu baca alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan. Tapi saya tidak akan membahas tentang ini dulu, saya akan tanggapi jawaban Anda. Ya, Anda ini apa ya? Kalau mau membahas Nabi Muhammad yang berdosa atau Yesus yang berdosa, saya akan tanggapi. Anda berbicara tentang dosa. Kalau Anda berani, kita buat tema khusus. Yesus, Nabi Muhammad atau Yesus yang berdosa. Nah, gitu loh. Ini pembahasannya adalah penebusan dosa. Saya bertanya kepada Anda, ya, yang ditebus dosa oleh Yesus itu yang telah lalu atau yang akan datang? Kata Anda yang berjalan. Nah, kalau kata Anda yang berjalan, ternyata pernyataan Anda ini tidak sesuai dengan kitab saudara. Baca Galatia 5 nomor 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kejahatan hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain sebagainya untuk menghemat waktu ya. Kemudian apa sih kata si Paulus? Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sama dengan Yesus juga. Di dalam Matius 5 nomor 20, baca baik-baik. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Menurut Yesus, kalian orang Kristen ini tidak bakal masuk sorga sebelum kalian beragama di mana agama itu lebih benar dari agama Yahudi. Nah,
pertanyaannya apa agamanya? Ternyata inilah agama Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 27. Dalam bahasa Ibrani, Shalom ani mash'ir lahem, kuwariskan Islam ini buat kalian. Et Islami kata Yesus, et shlomi ani noten lahem, dan kuberikan ajaran Islam ini kepada kalian. Lohe derek sheha olam noten ani noten lahem, alna yehat lebavkem fe al ira. Nah, jadi apa yang Anda utarakan, apa yang Anda deskripsikan ini bertolak belakang dengan yang Yesus jelaskan. Yesus mengatakan, kalau kamu, kehidupanmu tidak lebih benar dari keagamaan agama orang-orang Yahudi Farisi, maka kalian tidak akan masuk surga. Jadi tidak pernah Yesus menjamin ke orang Kristen masuk surga. Justru Yesus menjamin orang Kristen masuk neraka kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Yesusmu saja tidak akan masuk surga, Rudi, kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Nasnya mana? Dalilnya mana? Tidak mungkin saya berbicara kalau tanpa dalil. Dalil dari Yesus. Orang-orang yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Nabi Muhammad pernah bersabda, kita ini umat Islam adalah umat yang terakhir, tapi adalah umat yang pertama masuk surga. Nabinya nabi yang terakhir, tapi nabi yang pertama kali masuk surga. Bahkan orang pertama yang masuk surga. Di mana dalilnya? Ati babal janati yaumul qiyamah. Fa astaftihu fayaqul hojin man anta ana Muhammad. Umirtu laftaha min qablaka. Artinya, aku mendatangi pintu surga, menyuruh malaikat untuk membukakan pintu surga itu. Ya, biar ini kita ambil terakhir ininya, matanya. Kata malaikat, tidak seorang pun masuk surga sebelum kamu masuk surga. Jadi Yesus itu baru masuk surga kalau Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu dan umatnya. Jeder kamu. Sekarang jawab pertanyaan saya yang belum kamu jawab tadi di sesi sebelumnya. Ya, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Ya, kemudian agama apa yang lebih benar dan lebih baik dari agama orang Yahudi? Jeder kamu. Oke, Nandar. Jawab, bro. Jangan melenceng kemana-mana. Siap. 1.400. Wah, Rudi. Aduh, hatur nuhun para sultan. Terima kasih. Ya. Berkah selalu. Kita silakan. Tanding ulang. Ya. Wah, udah mulai panas nih, Nandar. Mantap. Bentar, nanti aku mau berdebat dunia nyata. Tarud, ini iklan dulu. Nanti aku mau berdebat dunia nyata dengan Esra Soru. Hak to hak. Wih. Insya Allah. Siap. Mainkan. Ya. Nandar, memang kau si penyesat, Nandar. Galatia 5 yang kau baca itu bicara tentang Rasul Paulus tentang penyembahan berhala. Jangan kau karang-karang, Nandar. Kau kira aku nggak tahu. Kemudian yang kau bilang tadi Yohanes 14 ayat 7. Nggak ada kuliah di situ Islami. Islammu nggak ada. Dan artinya bukan Islam, Nandar. Inilah kau asal ada is itu dah itu tuh. Is katanya. Is sudah itu Islam. Kau cari saya fakta arkeologis. Sebelum Muhammad menjadi rasul, ada dalam bahasa Arab kata Islam. Kalau hebat kau, aku bersedia apa kau minta. Fakta arkeologis ya, Nandar ya. Apalagi kau merujuk kepada bangsa Yahudi. Gak ada itu, Nandar. Nanti is the best pun kau bilang Islam. Wah, ini is best. Islam. Lucu kau, Nandar. Sudah. Kemudian, Nandar, yang membuat kau nggak tahu malu. Semua yang kau kasih sama aku itu kan ucapan Muhammad yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena Muhammad tidak pernah memvalidasi hadis. Hadis itu adalah karangan manusia. Kau baca surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan kedua tangannya serta mengatakan ini dari Tuhan. Kau baca itu dengan baik dan benar, Nandar. Sudah jelas hadis itu karangan manusia. Jangan kau karang-karang ya, Nandar ya. Jangan kau tambah-tambahi. Kau berdosa, Nandar. Sudah. Kenapa kalian tidak mau mendengar kataan Allah di Al-Quran? Coba carikan saya di Al-Quran yang mengatakan Muhammad yang pertama kali masuk dalam kerajaan surga. Kalau ada, Nandar, hebat kau, Nandar. Silakan kau carikan saya, Nandar, sebagai bukti ucapanmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Hadis tidak bisa
konfirmasi, tidak bisa klarifikasi. Karena ditulis setelah abad ke-9, jauh setelah Muhammad wafat. Ada nggak Muhammad mengapakan hadis? Dibilang, jangan kamu tulis apa yang keluar dari lisanku selain Al-Quran. Pembohong kalian Nandar. Hadis itu tercipta Nandar, tidak lain dan tidak bukan, untuk meluruskan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya di dalam hadis banyak terucap firman Tuhan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, Nandar. Pahami dulu itu. Maka selalu saya minta kau tunjukkan saya ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan Muhammad yang pertama masuk surga. Kalau tidak ada, kau pembohong dan penipu pembual. Saya lebih percaya tulisan dari Al-Quran daripada hadis. Karena hadis ditulis abad ke-9. Bukan ditulis masa zaman hidupnya Muhammad. Dari itu Nandar. Pahami Nandar? Yang kedua, kau bilang agama apa yang lebih hebat dari Yahudi? Kau baca Matius 5 ayat 20. Jikalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan Farisi. Maksudnya apa Nandar? Kalau kami mau hidup ke surga melalui jalur agama, ya kami harus bisa melebihi ahli Taurat dan Farisi. Tapi kalau kami memilih jalan lain itu apa? Dengan baptis, dengan pertobatan. Itu pun kami nggak bisa masuk surga. Dengan meminum darah Yesus, kami hanya dimateraikan. Lantas dengan apa kami ke surga? Dengan kasih karunia. Kalau memang Tuhanmu pemilik surga, tunjukkan siapa orang muslim yang sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Semua yang kau bilang di hadis itu Nandar, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang mengatakan orang salaman dapat pahala, hapus dosanya. Nggak ada di Al-Quran Nandar. Nanti kau bilang pula lagi orang ciuman, dapat pahala, masuk surga. Nggak ada. Kalau begitu suruh orang Islam membuat sistem komputerisasi Nandar. Dengan sistem komputerisasi, kalian bisa menghitung pahala dan dosa. Tapi faktanya, belum satu Islam pun yang masuk ke surga. Sehebat apapun kau berbicara Nandar, hanya omong kosong. Bagus seperti kami. Sudah ada yang masuk ke dalam surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Cari ayat seperti itu di dalam Quranmu. Kalau ada. Belum lagi kalau ku minta, ada nggak Allahmu mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar? Nggak ada Nandar. Tuhan kami berani mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Artinya, yang di luar Tuhan kami tidak pernah benar. Makanya dia tidak mau memasukkan orang ke dalam surga. Karena memang bukan dia pemilik surga Nandar. Dia hanya menjanjikan. Kau pun bisa menjanjikan surga kepada orang. Ngapain susah-susah menyembah Tuhan? Sekarang bukti Nandar. Sebagai bukti Tuhanmu pemilik surga, sebagai bukti salaman itu masuk menghapus dosa, dan sebagainya. Silakanlah tunjukkan kepada kami, biar semua orang mendengar. Terima kasih Nandar, jangan bicara dulu sebelum habis. Baik, aduh Rud kamu kayak anak kecil aja. Wah teman-teman, beda jauh kita kalahnya nih. Mana para sultan nih? Aduh, para sultan, ayo tap-tap layar lah. Saya nggak berharap gitu ya teman-teman, tap-tap layar ya. Tap layar nih, gimana? Udah macet-macet kok Nandar. Oke, sebentar ya. Gimana? Wah, kenapa kok macet? Kenapa kau? Udah bagus. Tadi kok kena ranking sebentar. Ini yang macet aku apa Rudi? Teman-teman coba di ini konfirmasi. Yang nge-like aku apa Bang Rudi? Siapa? Ntar dulu Rudi katanya bukan aku, Rudi ya, yang nge-like ya. Baik. Ya. Masa iya? Udah. Silakan. Rud. Pencet, aku diam. Baik. Nah ini si Rudi ini standar ganda teman-teman. Dia mengutip ada orang yang masuk surga menurut 2 Korintus. Yesus gak pernah mengenal Korintus, itu buatan si Paulus. Bahkan keempat gospelmu ini nggak jelas asal usulnya. Kau berbicara tentang hadis. Hadis itu kalau di-compare dengan Bible-mu tidak ada apa-apanya, Rudi. Ya ini nih jelas nih. Injil Markus, pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Bagaimana kamu percaya dengan kitab yang tidak jelas asal usulnya? Ya. Ini kita berbicara tentang dasar, ini kamu berbicara tentang dalil. Kamu jangan kemudian
membahas tentang critical text, membahas tentang kitab siapa yang asli, kitab siapa yang palsu. Jangan. Karena ini bukan bahasannya. Kamu fokus saja dengan pertanyaan saya. Saya tambahkan pertanyaan saya buat Anda. Rudy, siapakah murid Yesus atau orang yang sejaman dengan Yesus yang pernah meminum darah Yesus? Nggak ada, Rudy. Ya, tolong nanti jawab. Jawab yang jujur. Siapakah orang yang pernah meminum darah Yesus? Nggak ada, Rudy. Coba kamu cari ayatnya. Benarkah secara real Yesus ketika disalib, ketika ditombak lambungnya, ada orang yang mana darah, enak darah Yesus. Di mana ayatnya? Satu pertanyaan saya itu tadi. Tolong ditanggapi. Rudy, Matius 5 nomor 20 diinterpretasi oleh Yesus di dalam Lukas 6 ayat ke-40. Yesus sangat jelas mengatakan begini ya. Teman-teman, ini terjemahan yang gabrul ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, ini ya. Ini nggak ada kata tamat di sini, teman-teman. Yang benar, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang sudah Islam, ya akan sama dengan gurunya. Di mana kita lihat di dalam Brit Hadasah, ya. Talmid ainenu gadol min hamoreh. Seorang murid ini tidak lebih besar daripada hamoreh dari gurunya. Abal kolmi syehuslam. Kecuali dia sudah Islam, kata Yesus. Limudo yihye kemorehu. Barang siapa yang sudah Islam, kata Yesus, akan sama dengan muridnya. Ini adalah tafsir dari Matius 5 nomor 20. Nah, Anda jangan lari. Loh, jangan godek-godek. Saya ini bisa Ibrani. Esra Soru nanti saya bal-balin insya Allah, teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya, jangan Anda lari. Jangan membahas kepada sesuatu hal yang tidak ada urgensinya di tema ini. Pertanyaan saya, Yesus itu menebus dosa di tiang salib. Ya kan? Ini iman, ini dogma Kristen. Pertanyaan saya, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Kalau Anda katakan dosa yang berjalan ditebus oleh Yesus, baca Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak mengikuti agama yang lebih baik dari Yahudi, agama yang lebih baik dari Kristen, tidak akan masuk surga. Apa agama yang lebih baik dari Yahudi? Yesus yang menjelaskan di dalam Lukas 6 nomor 40. Seorang murid tidak akan sama dengan gurunya, kecuali muridnya ini sudah Islam. Seperti gurunya akan sama. Jadi yang menyamakan murid dengan Yesus itu adalah ketika dia sudah Islam. Kalau dia sudah Islam, maka kedudukannya sama. Ingat, pertanyaan saya, tolong jawab. Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Dosa besarkah? Dosa kecilkah? Dosa wariskah? Tadi Anda terjebak dengan pertanyaan saya dengan mengatakan dosa berjalan. Kalau memang dosa berjalan, baca Galatia 5 nomor 19 sampai 23. Barang siapa yang melakukan percabulan dan lain sebagainya, maka dia tidak akan memperoleh kerajaan sorga. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Rudy. Ingat pertanyaan saya tidak harus saya ulangi kembali, tapi satu yang saya akan ulangi. Siapa murid Yesus? Siapa orang yang hidup sejaman Yesus yang pernah meminum darah Yesus? Coba. Betulkah itu darah Yesus atau adalah minuman keras? Jawab, jangan lari kau. Mana ada orang minum darah Yesus? Inilah darahku, darah perjanjian. Mana ada darah Yesus? Itu adalah anggur kolesom. Jadi kalau mau ditebus dosanya, minum anggur kolesom, bukan darah Yesus. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bapak belur kau. Loh. Jawab. Oke Landar, babak belur kau kuat. Tenang. Silakan. Jangan Oke. bingung kita. Lari lagi Matikan. Ya udah dimulai. Matikan apa mau? Dimulai belum Ya mulai. Sudah. Oke Nandar, terima kasih Nandar. Aku mulai dari yang ku jawab mengenai dosa tadi. Kau nggak ngerti. Ayat yang kau ambil itu, pergilah, dosamu sudah diampun. Itu dosa orang itu pada saat itu dan ke belakang Nandar. Bukan dosa yang sedang berjalan.
Nggak ngerti kau apa yang aku maksudkan, Nandar. Coba kau simak kata-kataku. Jangan sampai nggak kau simak, Nandar. Ya, terima kasih Pak Ref. Kemudian Nandar, kau juga menampar dirimu sendiri. Sudah kubuka itu Nandar, Lukas 14 ayat 6. Tidak ada dikatakan Islammu. Mana ada bahasa Yunani Islammu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bahasa Yunani, Nandar. Di Lukas 6 nomor 40. Aduh, tidak usah kau buka mic-mu. Sudah ku cari di Lukas 6 ayat nomor 40. Nggak ada dibilang Islammu, Nandar. Jangankan itu, Nandar. Kau buktikan saja fakta arkeologis dalam bahasa Arab yang ada kata Islam. Kan ada Bible bahasa Arab. Carikan saya dari situ kata Islamnya ada nggak? Jangan kau bohong. Asal ada Islammu, Islammu. Es krim itu pun nanti kau bilang Islam. Asal ada is-isnya. Lucu kau, Nandar. Paham kau? Oh, Matius, Markus, Lukas itu Yunani. Tiba-tiba bisa menjadi Islammu. Sejak kapan bahasa Yunani ada kosakatanya Islammu? Malu tahu, Nandar. Yang kedua, Nandar. Kau mengatakan, wah tidak diketahui siapa pengarangnya. Masa enggak tokoh hadis, Nandar? Abad keberapa mulai ditulis? Nanti kita bahas mengenai itu, Nandar ya. Hadis dan cerita Bible misalnya. Atau di Bible. Muhammad tidak pernah mengklarifikasi atau memvalidasi hadis. Enggak ada itu. Yang kau karang-karang. Paham ya, Nandar? Nah, sekarang kita masuk lagi yang kau bilang, oh, begini, begono, entah apa-apa itu. Carikan satu ayatnya, Nandar. Terserah kau. Tidak akan kubantah. Ambil dari Al-Quranmu, ayat yang mengatakan bahwa yang pertama sekali masuk surga adalah Muhammad. Cari saya ayatnya. Jangan omong kosong, dongeng-dongeng. Lebih kupercaya Allahmu berfirman daripada hadis itu. Karena hadis itu kan tulisan manusia. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Kemudian mengatakan ini dari Allah. Serta menjualnya dengan harga murah. Surah 2 ayat 79, Nandar. Dan carikan saya ayat yang mengatakan sudah ada orang Islam di dalam kerajaan sorga. Gak usah sebut nama. Penting ada kalimat. Sudah aku masukkan seorang umatku ke dalam sorga. Kalau kami sudah ada. Terserah. Memang tidak ada di dalam Quran itu, Nandar. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Live akan selalu begini. Dah. Jadi, Nandar. Kalau hanya aku. Ku kasih kau janji lebih hebat dari situ. Yang dibutuhkan manusia saat ini adalah bukti, bukan janji. Lantas kau tanya, siapa murid Yesus yang meminum darah Yesus? Mana ada dibilang Yesus darahnya? Dia bilang, inilah darahku. Kan diambilnya cawan. Diambilnya anggur. Yesus yang membilang, bukan kami. Bahwa kalau kami sudah meminum cawan itu adalah darah Yesus. Bukan harus kami kikis Yesus, kami ambil darahnya. Gak ada seperti itu, Nandar. Malu kita lihat orang, kawan. Semuanya harus seperti yang tertulis. Gak bisa, Nandar. Kalau seperti yang tertulis, Nandar, aduh. Gak usahlah aku buka ayat Al-Quran, Nandar. Bahwa kalian semua ke neraka. Selesai. Kalau harus itu yang terjadi, Nandar. Paham ya, Nandar? Setiap saya berdiskusi sama umat Islam, selalu saya minta ayat. Sampai selesai nanti ini, nggak akan ada kau kasih ayatnya, Nandar. Sebagai bukti Tuhanmu sudah memasukkan satu orang ke surga. Dan carikan saya ayat dalam Al-Quran. Di mana Allahmu mengatakan, salaman menghapus dosa. Karena yang bisa menentukan penghapusan dosa itu hanya Allah. Hanya Allah semata. Tidak ada yang bisa setara dengan dia. Ya. Surah Al-Ikhlas. Sekarang tiba-tiba kau katakan Muhammad berkata. Ucapan Muhammad bisa menghapus dosa. Orang bersalaman menghapus dosa. Allah aja nggak ada berkata. Kok kalah Allah jadi dari Muhammad? Coba pikir dengan ini. Tidak ada yang setara dengan dia. Makanya aku bilang, ambillah ucapan Allahmu. Karena tidak ada yang setara dengan dia. Paham, Nandar? Terima kasih. Jangan nangis. Bang, kau ngambang, Rudi. Ya. Oh. Ya, kau nggak ketemu klien. Ayo lagi.
Aku mau ketemu klien nanti jam 9. Jangan kau kabur kau. Oke. Iya, ini Aku nggak kabur, Nandar. Ya, terima. Sudah, silakan. Ya. Di mute. Teman-teman, si Rudi tadi dengan jujur mengatakan tidak semuanya harus tertulis di dalam Bible. Loh, yang mengatakan darah menebus dosa manusia itu kan yang meyakini darah manusia menebus dosa itu kan kalian. Ternyata tidak pernah ada satu orang pun di zaman Yesus ketika Yesus disalib dan jadi mayat, ada orang yang meminum darah Yesus. Ternyata darah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah homer, anggur merah. Makanya ada nyanyiannya, anggur merah yang dapat memabukkan diriku. Oh, dahsyatnya. Makanya banyak orang Kristen yang mabuk-mabukan, Rudi. Karena menurut Yesus yang mengampuni dosa itu bukan darah Yesus, tapi anggur. Itu adalah alegoris, bukan darah Yesus. Anda harus tahu, Yesus itu mengajarkan dengan pengajaran. Lagi dan lagi Anda tidak sanggup menjelaskan dan menjawab persoalan saya. Ya, darah siapa ya? Orang mana yang pernah meminum darah Yesus? Sampai busiat pun. Teman-teman ada orang Sunda nggak? Sampai busiat pun, Rudi, kamu sampai busiat pun nggak pernah ada orang minum darah Yesus. Itu alegoris. Nggak ada. Jadi penebusan dosa dengan darah itu adalah makna alegoris. Nah, satu nih. Kemudian dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Kamu tidak sanggup menjawab. Kalau kemudian kamu, Nanda, percaya dengan Nabi Muhammad, dengan kata-kata hadis, loh, Anda kok, justru saya tanya, kenapa Anda lebih percaya dengan Paulus yang menjabarkan tentang dosa waris? Kenapa Anda lebih percaya Korintus yang mengatakan ada manusia masuk surga sebelum Yesus masuk surga? Bukankah Korintus itu tulisan Paulus dan Yesus tidak pernah mengenal Paulus? Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu dikonfirmasi, diverifikasi oleh Allah. Di mana ayatnya? Quran surat Al-Ahzab 71-72. Apa kata Allah? Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa taat kepada Rasul telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibunallah, kalau kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad? Ada 3. Apa itu? Ada hadis qauliyah, mengikuti hadis qauliyah, perkataan Nabi. Ada hadis fi'liyah, mengikuti perbuatan Nabi. Ada hadis takririyah, mengikuti ketetapan Nabi. Sudah dijabarkan oleh Allah, sudah dilegitimasi, sudah divalidasi bahwa ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan ketetapan Rasulullah sudah disahkan, sudah distempel. Sekarang saya tanya, tulisan 14 kitab ditulis oleh Paulus. Apakah Yesus pernah mengkonfirmasi itu adalah benar Rasul asli? Nggak pernah. Justru si Paulus ini adalah nabi palsu, Rasul palsu. Tapi sekali lagi saya tidak akan membahas sesuatu yang di luar tema. Kamu juga bertanya di sorga. Kita tidak membahas sorga, Rudi. Kita sedang membahas tentang konsep penebusan dosa dalam Islam dan Kristen. Kalau penebusan dosa dalam Islam, baca Al-Ahzab 71. Ya, siapa yang berkata baik dan benar? Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum, diperbaiki amal perbuatannya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dihapuskan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Konsep Quran. Konsep dari hadisnya, apa kata Rasulullah SAW? Banyak sekali. Salah satunya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Konsep penebusan Islam logis dan berdalil. Tapi konsep penebusan dosa di Kristen enggak berdalil, sasarannya enggak tepat. Ini siapa sasaran penebusan dosa Yesus? Kalau sasarannya adalah sang pendosa, kenapa? Menurut Galatia 5 nomor 19 sampai 23, yang berdosa tidak akan masuk surga. Jadi saya tanya nih, satu lagi nih ya.
objek penebusan dosa ini untuk siapa? Untuk yang berdosa atau untuk yang taat? Saya tanya sama Anda. Ya, konsep penebusan dosa dalam Kristen untuk siapa? Untuk yang berdosa atau untuk yang sudah soleh? Jawab. Sia Kak Aing. Naon kumaha damang dainang. Naon kehe. Jawab ya pertanyaan saya. Kelas sekedeng. Ya, target penebusan dosa dari Yesus untuk siapa? Orang yang taat atau orang pendosa? Jawab. Siap. Oke. Jangan lari kemana-mana. Terima kasih. Tampol. Oke. Jangan nangis Konandar. Sabar Konandar. Nangis dari tadi gue yang menang. Oh enggak, selu. Terima. Langsung diterima. Bah, sudah diterima Nandar? Belum. Hah? Udah. Oke Nandar. Dia matikan. Nandar, kaulah manusia yang paling menderita di muka bumi Nandar. Ya. Kau penipu. Kau bilang yang pertama masuk surga adalah Muhammad. Kau baca surah 56 ayat 10. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga, penipu. Muhammad kau bilang terakhir masuk surga dia. Yang pertama bukan Muhammad, penipu kau Nandar. Yang pertama Adam. Yang paling pertama beriman katanya, itu yang pertama surga. Makanya aku bilang, tidak ada yang setara dengan dia. Kenapa kau setara-setarakan ucap 56 ayat 10? 56 ayat 10. Kenapa kau setara-setarakan firman Allah dengan ucapan hadis yang tidak kita ketahui itu dari Muhammad apa tidak? Karena ditulis jauh setelah Muhammad wafat, tahun abad ke-9. Muhammad aja hidup di abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, tepatnya ke-6. Jadi Nandar, tahu malulah Nandar. Hadis itu banyak untuk memuliakan Muhammad. Saya sudah banyak pelajari hadis itu. Apa yang ada di Al-Quran ditentang di hadis. Contoh, manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat adalah Nabi Isa. Di hadis yang terkemuka di dunia dan akhirat adalah Muhammad. Dari mana jalannya? Pahami dulu itu Nandar. Kemudian Nandar, kalau kau bilang Yesus menghapus, kan ayat yang kau baca itu tadi Nandar, orang buta yang dihapuskan di Yesus dosanya, kan dosanya saat itu sampai sebelumnya. Baru yang akan datang dia berdosa lagi, dia mati. Dengan apa dia mau masuk surga Nandar? Terus kau bilang, mana ada orang yang meminum darah Yesus? Memang nggak ada. Yesus sendiri yang mengatakan, inilah darahku. Bukan kami yang membilang Nandar. Yang dipakai itu adalah cawan anggur Nandar, bukan kami yang bilang. Tapi Yesus yang mengatakan. Mana ada kami meminum darah? Yesus pun tidak ada mengatakan, kusayat darahku, minumlah. Enggak ada. Darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Paham Nandar? Darah yang tertumpahnya penebusan dosa. Baru dibilanglah, ini darahku, minumlah. Ya. Jadi Nandar, tolonglah kau fokus kepada pembicaraan kita. Sampai detik ini tidak bisa kau tunjukkan satu ayat di dalam Al-Qur'anmu yang maha sempurna itu. Kali dua kawan, kali dua. Al-Qur'anmu yang maha sempurna itu Nandar, tak satu ayat pun berbicara mengenai surga sudah ada masuk orang ke surga Islam. Tidak ada Nandar. Jangan kau karang-karang. Tidak ada satupun Nandar, biar tau kau. Kalau ada Nandar, udah aku bilang hebat kali Islam itu. Allah pemilik surga. Kenapa Allah tidak mau memasukkan satu umatnya pun ke surga? Saya jadi khawatir. Kalau Tuhan kami mengaku pemilik surga, dimasukkannya satu orang ke dalam surga. Mengenai kau tidak terima, itu urusanmu, bukan urusanku. Urusanku di kitab kami ada. Kalau ada di kitabmu, aku nggak membantah. Paham Nandar? Islam tidak punya jalan menuju surga, tapi memiliki janji surga. Semua yang kau bilang pengampunan dosa tidak terdapat di dalam Al-Quran. Baik batu ajar aswad tidak ada dalam Al-Quran dikatakan dia menghapus dosa. Baik salaman tidak ada dikatakan menghapus dosa. Bertobat itulah jalan penghapusan dosa di Al-Quran. Tetapi faktanya Nandar, Adam bertobat malah diusir dari surga. Yang ku khawatirkan Nandar, kalian bertobat mati-matian, melaksanakan ibadah mati, diusir dari surga dan diberi hukuman mati. Baca surat 7 ayat 25.
Pertobatan Adam menghasilkan buah kematian. Pahami? Dan kalau kau baca surat 7 itu, iblis sampai hari ini masih di dalam surga. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Ya, aku memberi engkau tangguh. Apakah Adam sudah dibangkitkan? Belum. Artinya iblis masih di surga. Tapi memang dia boleh keluar masuk surga apa? Diusir. Di bumi itu kamu bermusuhan katanya. Tapi dia diberi tangguh sampai, kan disuruh keluarlah engkau dari surga ini. Bilang, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Baca ayatnya baik-baik Nandar. Ini membuat kalian pusing Nandar. Kalian dijanjikan surga tanpa bukti. Kami dijanjikan surga pakai bukti. Kami mengenal keselamatan. Kalian hanya mengenal janji keselamatan. Belum ada bukti Islam diselamatkan. Sudah ada bukti Kristen diselamatkan Nandar. Apapun kau bilang, kami sudah ada di surga. Ya, terima kasih Nandar. Weh, diwalas. Jadi terakhir. Terima kasih Pak. Awang, makasih ya. Dijaga. Teman-teman semuanya. Terima kasih atas penjagaan kalian ya. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir Nandar. Jangan dulu Pak Awang, belum dimulai PK-nya. Jangan dulu Pak Awang. Ya, kawan-kawan kalau ada tanda tanganku gini itu artinya kali 2. Kalau gini kali 3. Berapa yang kalian kasih dikalikan 3. Nandar juga gitu ya. Oke. Silakan Nandar, aku diam. Rudi, makanya kalau mau belajar Bible itu harus kemudian belajar bahwa di dalam Bible ada ilmu hermeneutik, itu disiplin ilmu untuk memahami Bible. Kamu memahami Al-Qur'an seenak udele dewe. Quran surat Al-Waqiah ya, ini saya tunjukkan nih. Quran surat Al-Waqiah itu ditujukan untuk umat Nabi Muhammad, Rudi, ya. Nih. Mana tadi itu ya? Nih. Dan mereka yang disebutkan adalah ini tadaku ini. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu adalah maksudnya jumlah golongan besar orang-orang terdahulu dari umat ini. Umat ini, Rudi. Umat Islam secara umum daripada umat yang datang selanjutnya. Ini Quran surat Al-Waqiah ayat ke-10 ya, wasyabikuna syabikun. Di ayat ke-11-nya ulaikal muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran itu tidak seperti kitab Anda. Ada namanya asbabun nuzul. Nah, 2 disiplin ilmu ketika kamu, dua metode penafsiran Al-Quran itu ada metode bil maksur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Metode bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, yaitu dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis Rasulullah. Jadi Al-Quran itu dengan hadis saling melengkapi. Al-Quran itu dijabarkan dengan hadis, dijelaskan. Sementara Bible itu nggak ada yang menjelaskan karena Nabi Muhammad lah penggenapan dari di dalam Bible. Kita lihat nih Rudi, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Baca Ibrani bisa, ya teman-teman ya. Baca Yunani bisa. Makanya pendeta, aduh nggak ada ilmu semua teman-teman. Ati babal janati yaumul qiyamah. Aku mendatangi ya pintu sorga di hari kiamat. Fa'astaftihu, bukakan pintu sorga ini. Ya, teman-teman. Fayakul hojin man anta, siapa Anda? Fakul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan aku Muhammad. Kemudian fayakul hojin ya. Fayakul hojin umirtu la aftaha li ahadin qoblaka, rawahu Ahmad. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali engkau sudah ada di dalamnya. Inilah penjelasan tentang Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama masuk surga. Loh, Anda rujukan penjelasannya apa? Saya tahu dan paham betul kenapa Anda ngalor ngidul kemana-mana. Anda tidak sanggup menjelaskan tentang penebusan dosa. Karena konsep penebusan dosa ini tidak diajarkan oleh Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, saya tanya Anda tidak jawab. Rudi, yang nonton kamu ini banyak. Yang nonton saya juga banyak. Pertanyaan saya, objek, target penebusan dosa ini untuk siapa? Pertama, untuk orang yang berdosa. Kedua, untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh dalam Kristen. Ayo coba. Nggak dijawab. Kenapa?
Kalau untuk orang berdosa, dosa yang kecil atau dosa yang besar? 2. Kemudian dosa yang telah lalu atau dosa yang terus mendatang dijalani? Kalau, oh itu tadi Anda sudah terjebak dengan pertanyaan saya, itu dosa yang berjalan. Kalau memang dosa yang berjalan, bagaimana Paulus mengatakan, siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan memperoleh kerajaan sorga. Bagaimana dengan ucapan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenali satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Dan mereka memahami Yesus Kristus adalah utusan Allah. Bagaimana dengan ucapan Yesus? Di dalam Matius 5 nomor 20, kata Yesus, umat Kristen tidak bakal masuk sorga kalau mereka tidak bertobat mengikuti ajaran Islam. Kata Yesus, kamu tidak akan pernah masuk surga kalau kamu tidak lebih benar dari agama orang Yahudi. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Bukan Kristen, karena Yesus tidak kenal Kristen. Ternyata agama yang lebih benar dari Yahudi itu adalah Islam, Huslam. Dalilnya mana? Lukas 6:40. Kamu nggak menjawab, malah lari ke sana, lari ke sini. Ini tanda ketidakmampuanmu, Rudi. Makanya seharusnya kamu belajar lebih banyak lagi untuk kemudian kamu tahu esensi kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Bunda Tina, terima kasih banyak, berkah selalu, Masya Allah. Jangan nangis, Rod. Huslam, tadi Islam, Huslam. Huslam. Oke, baik. Sulam nanti, sulam. Saya jabarkan ya. Kalau Anda, Rudi, sebentar. Kalau Anda mempertanyakan tentang Huslam, apa Anda sudah pencet. Banyak kali cerita kau, giliran aku lagi. Ya, siap. Giliran aku. Ya. Rod, silakan. Nandar, ini aku tidak butuh. Soalnya udah 46 ya. Closing? Iya, 46 soalnya. Oke. Berarti sekarang closing, nggak aku jawab dulu. Kan kau tanya dosa apa? Oh, yaudah satu kali lagi. Kan aku yang pertama ya. Ya, nanti aku closing. Oh, gini aja, setengah, aku setengah, kalau gitu kau lihat duluan. Closing, setengah-setengah kita. Satu putaran lagi. Oke. Nandar, kau kan bertanya dosa yang mana? Yang kau baca tadi kan tentang orang buta. Ya tentu saat itu sampai ke belakang. Nah, sekarang kami. Itu kan tadi konteks ayat. Sekarang manusia sekarang. Jadi situ mengasus dosa siapa? Iya, tentu dosa orang yang berdosa dan orang yang taat kepadanya. Jangan pakai dipisah dan. Paham ya Nandar ya? Nah, sekarang Nandar, kau tetap aja Nandar mau berbohong sama aku. Kita baca tafsir Ibnu Katsir ayat itu. Dikatakan begini. Yakni kelak di hari kiamat manusia terbagi menjadi 3 golongan. Satu golongan berada di sebelah kanan ars. Mereka adalah orang-orang yang dahulu keluar dari lambung kanan Adam. Penipu kau Nandar. Sudahlah Nandar. Mengenai salam-salaman itu nggak ada menghapus dosa. Mengenai batu ajar aswad tidak ada menghapus dosa. Orang lain bisa kau tipu, aku nggak bisa Nandar. Ya, kasihan aku melihat kau Nandar. Sekarang kau bilang bahwa Matius 5 ayat 20. Ini aja fakta historis dan fakta geologis. Sebelum Muhammad itu menjadi nabi, menjadi rasul, ada enggak di dalam fakta arkeologis tulisan Islam? Udahlah di tulisan bahasa Arab aja lah, Bible bahasa Arab. Ada enggak kata Islam di situ? Arab sama Arab loh. Tinggal kau cari, oh ini Islam. Kasih tahu. Biar kami tahu Nandar. Nggak usah kepala kau cocokmologi. Malu tahu. Sekali-sekali punyalah malu. Aku salut lihat kalian nggak punya malu itu loh. Bagaimana sih caranya? Kenapa sih? Kok nggak punya malu gitu loh? Kawan kali poin kali 2. Biar sama-sama enak kami dan si Nandar semangat ya Nandar. Nah, jadi Nandar, sampai hari ini Nandar belum ada satu orang Islam pun yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Allah SWT bukanlah pemilik sorga sesungguhnya, tapi Yesus. Kau tadi sudah membacakan surah Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya sudah cari di Al-Quran. Tidak ada kata-kata seperti itu.
yang mengatakan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Allah yang benar. Kau cari saya kalau ada. Bahkan hanya Allah SWT yang mengakui ada sesembahan-sesembahan lain. Kalau kau kutanya, siapa yang menciptakan sesembahan-sesembahan lain itu? Sampai kiamat pun kau puning menjawabnya. Jawab dulu tuh nanti ya, kalau kau sanggup. Atau kita buat materi lain. Jadi Nanda, pertobatan di dalam Islam tidak membawa ke sorga, tapi membawa dia terusir dari sorga. Yakni Adam contohnya, dan dia diberi hukuman mati. Surah 7 ayat 25. Di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati. Sebelumnya kata mati belum ada. Tapi setelah dia zolim, dan karena dia minta ampun, maka diberi mati. Kalau dia tidak bertobat, saya percaya Adam tidak mati. Sama seperti iblis tak bertobat, dia tidak mati. Adam bertobat, makanya dia mati Nandar. Ya, iblis juga diusir dari sorga, tapi tidak ada dikatakan engkau akan mati iblis. Tidak ada Nandar. Coba baca surat 7 ayat 25 itu. Karena Adam bertobat, maka dia dibuat mati di bumi. Iblis tidak bertobat, dia tidak dibuat mati. Nah, sama dengan kalian Nandar. Nanti kalian bertobat, dimasukkan ke neraka. 19, surah 19 ayat 71. Oh, nanti ada dipindahkan orang dari neraka ke surga. Tidak saya temukan ayatnya di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad sanggup memindahkan orang dari neraka ke surga. Gak ada ayatnya. Makanya pahami surah Al-Ikhlas. Tidak ada yang setara dengan dia. Kalian di dalam hadis ingin menyetarakan Muhammad dengan Allah. Baca hadis itu baik-baik Nandar. Tidak ada yang setara dengan dia. Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Muhammad tidak bisa. Yang bisa menentukan orang ke surga atau neraka adalah Allah. Muhammad tidak bisa Nandar. Paham ya? Dengan apa Muhammad ke surga? Belum satu ayat pun bisa kau tunjukkan kepada kami semua Nandar. Silakan. Ini terakhir ya, kau terakhir. Ya, aku tanggapi nih. Kamu nanti closing. Ya, closing kau duluan lah. Loh, aku tadi duluan pembukaan. Aku pembukaan. Loh, bukannya pembukaan itu? Oh, baik. Aku. Iya, habis ini kau kan. Habis itu kau closing baru aku. Silakan. Baik. Oke. Terima, Rudi. Sudah. Baik. Teman-teman, inilah ya. Inilah kenapa orang Kristen ini tidak antipati terhadap original text, original language, karena memang mereka ini menutupi banyak hal. Pertama nih ya, coba teman-teman ya, cari di dalam bahasa Ibrani, ada kata Petrus, nggak ada teman-teman. Di dalam bahasa Ibraninya itu Kaifa namanya itu, bukan Petrus. Ini Petrus bahasa apa ini? Yunani ini. Jadi nggak pernah ada murid Yesus bernama Petrus, tapi Kaifa namanya. Kaifa. Kenapa jadi Petrus? Terus tadi Anda mengatakan gini, mempermasalahkan kata Huslam, Islam, di mana kata dalam Bible ada kata Islam. Rudi, Petrus saja bisa jadi Kaifa saja bisa jadi Petrus, kalian rubah, kalian distorsi. Masa Kaifa kok jadi Petrus? Inilah penyesatan teman-teman ya. Kemudian menurut Yesus, orang Kristen ini dijamin masuk neraka kalau tidak masuk Islam. Di mana ayatnya? Matius 5 nomor 20, Rudi. Baca nih. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Sekarang pertanyaannya, agama yang lebih benar dari agama Yahudi ini apa? Kamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kata Yesus ya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kamu harus lebih baik dulu nih keagamaannya. Nah, sebelum kamu lebih baik keagamaannya, apa agama para murid? Karena Yesus berbicara dengan para murid. Nah, kemudian kamu bisa lebih baik kalau kamu beragama seperti para murid beragama. Apa para murid beragama ini? Apa agamanya? Dibaca Lukas 6 nomor 40. Nih, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, kata Yesus. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, inilah letak penyesatan LAI, teman-teman. Tidak ada telah tamat di sini. Tetapi yang benar, seorang murid tidak lebih daripada gurunya
tetapi barang siapa yang telah Islam, masuk Islam, akan sama dengan gurunya. Ini diidentifikasi dengan bahasa Yesus, bukan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saya bacakan ya. Talmid ainenu gadol min hamoreh. Murid itu tidak akan pernah lebih besar dari gurunya. Abal, tetapi kalmi, dan siapa? Syekhuslam, siapa yang murid-murid ini telah memasuki agama Islam, limudo ye kemorehu, baru dia sama dengan Yesus. Loh, kok Anda malah menyalahkan bahasa Yesus? Di dalam bahasa Yesus tidak ada Petrus, tapi Kaifa. Di dalam bahasa Yesus nggak ada ini, kok tamat di sini. Jeder. Nah, Yesus aja menjanjikan orang Kristen masuk neraka, kemudian berbicara tentang objek ya, objek penebusan dosa, Rudi. Baca Galatia 5 nomor 22. Orang Kristen ini masuk surga itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Apa kata Paulus? Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Menurut Paulus saja, orang Kristen yang kemudian marah, roh pemecah, perselisihan, iri hati, tidak akan masuk surga. Jadi sebetulnya objek penebusan dosa Yesus itu untuk apa? Orang fiturnya saja, kontennya saja tidak jelas. Inilah darahku, darah penebusan dosa. Siapa yang meminum darahku akan ditebus. Loh, mana ada orang yang pernah minum darah Yesus? Ternyata minum anggur, kolesom. Makanya banyak orang Kristen yang mabok-mabokan. Kata Yesus, wah ini masuk surga kalau mabok-mabokan. Tapi dibantah oleh Paulus. Siapa yang mabok-mabokan, kata si Paulus, tidak akan masuk surga. Jadi kalian ini harus ikuti siapa? Kata Yesus, kalau kalian mabok-mabokan, ya, kolesom, itu akan ditebus dosanya. Tapi menurut Paulus, siapa yang kemudian mengikuti keinginan daging, pesta pora, kemabukan, seksualitas, tidak akan masuk kerajaan sorga. Jadi memang ajaran kalian ini ajaran yang membagongkan, Rudi. Jujur nih saya katakan. Kenapa? Gak jelas. Katanya ditebus, dosa kecil, dosa besar gak jelas. Dosa masa lalu atau berjalan gak jelas. Kalau berjalan, buset deh. Wah, Rudi. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Oke, Rudi, aku ini ya, closing ya. Baik. Jangan nangis dong. Dimulai lagi dong. Baik, teman-teman, saya aturkan terima kasih buat umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, dan saya aturkan juga terima kasih buat teman-teman Kristen yang sudah menonton. Sedikit banyaknya akhirnya kalian sadar bahwa konsep penebusan dosa ini nggak jelas juntrungannya untuk siapa, dosa kecil atau dosa besar, kemudian bagaimana kelanjutannya, kemudian apakah alegoris dengan makna hakiki ini sesuatu hal yang berbeda. Baik. Tetapi di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa penghapusan dosa itu adalah dengan kalian beragama Islam. Bahkan jaminan keselamatan dalam Islam ini sangat jelas sekali. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya meyakini, kemudian mengiyakan, mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masuk surga. Rasulullah SAW menjamin umat Islam masuk surga, yaitu di dalam hadisnya. Rasulullah SAW itu berkata atas firman Tuhan, sebagaimana Yohanes 16:13 dan sebagaimana Quran surat An-Najm ayat 1-4. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan insya Allah, kata Rasulullah, pasti. Kemudian kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku adalah masuk surga illa man aba, kecuali orang yang menolak, yang enggan. Para sahabat bertanya, mahya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah,
Waman atau ani dahulal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, dan siapa kemudian yang tidak taat kepadaku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Orang yang tidak taat itu adalah orang Kristen, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jaminan orang Kristen itu masuk neraka. Di mana dalilnya? Di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jangan itu Rudi, kamu apa sih goyang-goyang gitu? Di dalam hadis Rasulullah SAW, man sami abi min umatin. Siapa di kalangan umat ini? Yahudiun, orang-orang Yahudi. Au Nasraniun, orang-orang Kristen. Falam tu'min bi dahulan nar. Setiap umat ini, baik Kristen, Yahudi, yang tidak percaya kepadaku itu masuk neraka. Makanya penting sekali kita menjabarkan dan menyampaikan dakwah Islam, karena sesungguhnya orang-orang Kristen ini dijamin masuk neraka di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Dan konsep penebusan dosa yang sangat relevan, yang sangat masuk akal itu hanya di dalam Islam. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-71, siapa yang berkata baik dan benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan menghapus dosa-dosa kita, memperbaiki amal perbuatan kita. Teman-teman baca sendiri. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Apa implikasinya kalau kita berkata baik dan benar? Yuslih lakum a'malakum. Maka diperbaiki amal perbuatannya. Tahu Dr. Gracia Grani dulu penyembah manusia. Setelah masuk Islam, jadi lebih baik dia. Hafalan Qur'annya lebih banyak daripada kita. Kemudian zikirnya lebih banyak daripada kita. Karena janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Bukan hanya itu, bukan hanya diperbaiki, akan dihapuskan dosa-dosanya, yaitu wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Di mereka apa? Katanya minum darah Yesus, tetapi ternyata anggur kolesom, kata Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian. Ternyata bukan darah Yesus, itu anggur kolesom. Makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen di muka bumi yang suka minuman keras. Karena dosanya ditebus oleh anggur kolesom, bukan darah Yesus. Oke, itu saja teman-teman. Ya, apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah teman-teman paham. Ajaran yang benar itu hanya Islam. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dunni kulli walau karihal musyrikun. Bunda Tina, terima kasih. Jeritan, terima kasih sudah bergabung. Suma, terima kasih. Pak Suma. Teman-teman semuanya terima kasih ya. Rudi, Allahu yahdik. Carini, terima kasih. Suma, terima kasih. Rudi, jangan bengong aja kok Rudi. Salah akun, terima kasih semuanya lah. Pak Is, makasih semuanya ya. Irfan Harahap, terima kasih. Bunda Tina, makasih banyak. Masya Allah. Hafaiz, berkah selalu. Wan, berkah. Oke. Mantap, mantap. Seru. Teman-teman, ini closing dari Rudi. Setelah closing, saya mau off ya. Saya mau ada keperluan ini. 2 hari saya nggak live itu karena ada kerjaan ya. Ayo Rudi. Ya. Jangan nangis kau. Tunggu dulu. Tunggu. Ya, jangan kabur. Tunggu Nandar. Match. Kalah nih. Siapa pula kabur? Aduh. Ayo. Tenang kau Nandar. Ya, diam Nandar. Tutup apamu. Ya, terima kasih ya. Kawan-kawan, hati-hati dengan Nandar ini. Dia suka membolak-balikkan sesuatu asal mirip. Itulah dia. Sekarang saya ajak kalian membuat sesuatu ya. Ambil kamus translate Indonesia Arab. Ketikkan di situ gelap. Ya. Maka akan keluar bahasa Arabnya seperti ini. Tadi aku nyebrang. Sebentar, kau juga tadi ada nyebrang. Iya. Maka dibuat di sini Muslim. Jadi arti Muslim itu gelap. Ambil ya Indonesia Arab. Tuliskan gelap. Maka akan keluar seperti ini. Bahasa Arabnya dan artinya Muslim. Ya, Muslim itu. Muslim ya. Bukan Muslim. Iya. Ya kan kayak kau gitu, asal mirip-mirip itulah Muslim. Udah. Jadi kita hanya membalas apa yang dibilang Sinandar, asal mirip. Makanya aku bilang, buka saja Bible bahasa Arab. Cari aja di situ ada nggak kata Islam.
Dan kalau kalian mau bukti lagi, suruh dia menunjukkan fakta arkeologis. Ada nggak pernah di dalam fakta arkeologis sebelum Muhammad ada kata Islam? Nggak akan pernah ada terketemu. Ya, itulah kasihannya saya melihat mereka. Terus dia bilang, dijamin pasti masuk surga. Kok? Oh iya, dia mengatakan dijamin pasti masuk surga. Kawan-kawan, ikutlah aku, sembahlah aku. Aku pun akan menjamin kalian pasti masuk surga. Ku jamin. Tapi ketika kalian minta mana bukti, ya kan aku hanya menjamin. Kalian pasti masuk surga. Buktinya mana? Enggak ada lah. Penting aku jamin. Enggak usah kalian bertuhan kawan. Sembah aja aku. Ikutlah aku. Oh, aku jamin kalian masuk surga. Tapi ditanya, siapa yang kau masukkan? Ya enggak ada lah. Kan nanti ku jamin. Sekarang ya enggak, belum lagi. Ya kalian sudah mati. Enggak tahu kalian apa yang terjadi di hari akhir. Rupanya kalian ke neraka semua. Ya kawan-kawan Kristenku, jangan ikut yang punya janji dengan kepastian, tetapi tidak ada bukti. Jangan kalian tinggalkan Yesus yang sudah memberi bukti ada orang Kristen ke dalam kerajaan sorga. Yang lain hanya sebatas janji-janji, tetapi tidak ada bukti. Paham ya kawan-kawanku Kristen? Ini harus kalian hayati dengan baik dan benar. Yang kedua, di Matius 26 memang dikatakan Yesus, ini anggur itu yang dibuat. Minumlah katanya. Inilah darahku. Yesus yang mengatakan, bukan kita. Kubacakan ayatnya, dikatakan begini. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Apa dibilangnya? Mulai dari sekarang, ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepada mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Jadi itu anggur yang mengatakan Yesus, dan dikatakan Yesus itu adalah darahnya. Ya, dikira sinandar, kita kanibal kawan. Nah, jadi kawan-kawan, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan yang sudah punya jaminan sorga. Bukan janji. Janji kepastian itu hanyalah janji seorang penipu tanpa bukti. Tapi janji kepastian dengan dibarengi bukti, itulah yang harus kalian ikuti. Caleg pun begitu kawan. Apa semboyannya? Bukan janji, tapi bukti. Ya kawan-kawan ya. Ngapain kau makan janji? Lebih bagus kau makan bukti. Ada buktinya. Paham ya? Nah, kemudian kawan-kawan, bahwa orang Kristen ini adalah orang yang paling beruntung. Ya, bahwa kita dikatakan Yesus akan diselamatkan dan masuk surga. Ada jalan kita untuk penebusan dosa. Orang lain tidak punya jalan itu kawan. Mereka diampuni tapi diusir dari surga. Dia bertobat, diusir dari surga dan diberi hukuman mati. Adam dalam Islam. Harusnya Adam tidak bertobat. Maka dia akan seperti iblis, tidak akan pernah mati. Tapi karena Adam bertobat, maka dia diusir dari surga dan mati. Jadi saya sangat kasihan nanti sama si Nandar, dia pun akan mati masuk neraka. Ya, terima kasih Nandar atas kebaikanmu, kita sudah berdiskusi, dan kawan-kawan ini hanya sekedar diskusi. Nandar ini murid terbaikku, dan dia agak punya sopan dan santun ya. Video masih ada ya, video lama-lama ya. Ya, mudah-mudahan satu hari nanti kami bisa berdiskusi berdua, kami buat video, tak boleh orang tahu di mana. Ya, itulah yang saya cita-citakan. Kalau enggak, ya kita diskusi kayak si apa tadi Esra Soro ya. Terima kasih Nandar, sampai jumpa. Selamat malam Nandar. Kembali. Rudi. Oke Nandar. Allah memberikan kamu hidayah ya. Karena siap, kamu terima kasih. Ya, siap. Ya. Oke Nandar, sampai jumpa ya Nandar. Ya, jangan ada sakit hati. Selamat malam. Siap. Oke. Diskusi juga dengan semangat karena kalian kawan. Jujur saja, kami ini juga manusia biasa yang kalau dikasih koin senang dan semangat. Kalau tidak ada koin agak-agak lemas, mau buat semangat tidak bisa ya. Itu jujur saja, itu manusiawi ya. Nah, kawan-kawan, besok mungkin saya live lagi di Duri, sudah bisa lebih gas. Mudah-mudahan siapa kemarin yang mau berdebat dengan saya itu sudah bisa ikut ya kawan-kawannya masuk dalam pengajaran saya. Dan besok kita akan bahas debat Esra Soro dan Doni Setan. Doni Setan di Bali tadi saya lihat dengan si apa namanya itu? si Palen Cahyono.
Valen bilang nggak ada, ditunjukkan ternyata ada, diam si Valen gini-gini dia mukanya langsung muka T ya. Oke lah kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa, salam sang debater, salam dari perantauan. Selamat malam.